Dan pemirsa, kita akan bergabung bersama dengan rekan Marcelina Tumondo dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengetahui bagaimana kelanjutan jalannya sidang dari nota pembelaan Dodi Prawira Negara. Selamat siang, Marcel. Apakah sidang pledoi sudah baik? Apa pertimbangan jaksa dalam tuntutan kedua terdakwa, Marcel? Ya, Naila, sebelumnya kalau dalam pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum ini meyakini bahwa Dodi Prawira Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terkait narkotika, yang mana tindakannya adalah menukar barang bukti sabu dengan tawas, kemudian ia juga menjadi perantara jual beli dari narkotika tersebut atas perintah atau bersama-sama dengan Teddy Minahasa dan beberapa terdakwa lainnya. Tentu dari beberapa pertimbangan, terutama untuk poin yang memberatkan, salah satunya adalah karena menurut jaksa ia telah terbukti melakukan tindakan pidana tersebut, dan menurut jaksa kapasitas Dodi sebagai aparat penegak hukum tidak mencerminkan dukungannya atau bagaimana ia seharusnya memberikan teladan untuk memberantas peredaran narkoba. Terkait dengan tuntutan-tuntutan ataupun dakwaan yang sudah dibacakan sebelumnya, hari ini giliran Dodi Prawira Negara dan penasihat hukum yang memberikan nota pembelaan atau pledoi mereka. Sudah berlangsung tadi pembacaan pledoi pribadi dari Dodi Prawira Negara, yang dilanjutkan sampai dengan saat ini masih berlangsung adalah pledoi dari penasihat hukum yang tentunya akan lebih fokus pada faktor-faktor yuridis untuk bisa memberikan pembelaan ataupun keringanan bagi Dodi Prawira Negara. Kami coba menjabarkan kembali apa saja tadi poin pledoi pribadi yang dibacakan oleh Dodi Prawira Negara. Ia memberikan judul bagi pledoinya, "Tidak ada kejujuran yang sia-sia." Kemudian sebelum ia membacakan poin utama dari pledoinya, Dodi menyebut bahwa proses hukum yang ia jalani sepanjang beberapa bulan terakhir atau sampai saat ini adalah proses yang penuh dengan penyesalan. Kemudian menurut Dodi, ia sudah menyampaikan fakta-fakta yang ia ketahui namun merasa tidak dihargai oleh semua pihak. Kami juga membagi apa yang tadi Dodi sampaikan dalam nota pembelaannya ke dalam 5 poin. Yang pertama, Dodi menyebutkan bahwa atau ia menyinggung terkait dengan kesetiaannya sebagai seorang anggota Polri. Ia mengatakan bahwa salah satu puncak karirnya sejauh ini ia pernah bertugas sebagai Kapolres Mentawai, kemudian terakhir sebagai Kapolres Bukit Tinggi, yang mana salah satu prestasinya adalah ia bersumbangsi untuk mengubah Polres Bukit Tinggi menjadi Polresta Bukit Tinggi. Sehingga menurutnya tidak mungkin atau tidak tega, tidak sampai hati ia melakukan sebuah kejahatan untuk mencoreng nama baik dari Polres Bukit Tinggi. Kemudian poin yang kedua, Dodi menyinggung terkait dengan perintah atasan dan juga relasi kuasa. Yang menurut Dodi, kultur dari relasi kuasa ataupun doktrin relasi kuasa ini sudah ia terima sejak ia bersekolah di Akpol dari tahun 2001, dan untuk menolak sebuah perintah atasan ini bukanlah hal yang mudah menurut Dodi Prawira Negara. Ia juga menggambarkan bahwa sebagai anggota Polri ia memiliki karakteristik yang disiplin, taat hukum, serta loyalitas kepada atasan. Dan menurut Dodi, sebuah perintah adalah perintah yang harus dilakukan. Perintah bukanlah ujian, apalagi satir. Ini tentu merujuk pada keterangan Teddy Minahasa sebelumnya yang mengatakan perintah untuk menukar sabu dengan tawas adalah sebatas ujian atau satir. Kemudian poin yang ketiga, Dodi juga menggambarkan bagaimana ia mengenal sosok Teddy. Menurutnya Teddy Minahasa selaku Kapolda Sumatera Barat pada saat itu seharusnya menjadi teladan bagi jajarannya ataupun bagi anggota kepolisian. Dan menurut Dodi, ia sudah memaafkan Teddy Minahasa, tetapi tetap saja ada pembelajaran yang ia dapatkan bahwa seharusnya seorang jenderal ini tidak menghancurkan karir dari jajarannya, atau ia menggunakan kiasan bahwa bintang seharusnya memberikan terang, bukannya membakar melati putih. Lalu poin keempat yang kami catat, Dodi Prawira Negara menggambarkan latar belakang atau didikan yang ia telah dapatkan dari keluarganya sejauh ini. Kita tahu bahwa ayahanda dari Dodi Prawira Negara adalah purnawirawan Polri berpangkat Irjen, yang kemudian ia mengaku mendapatkan banyak sekali pembelajaran terkait dengan kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Dan poin yang kelima, terakhir ia menyampaikan permintaan maaf. Pertama kepada Presiden Joko Widodo, kemudian kepada masyarakat Indonesia, terkhusus bagi masyarakat
Bukit Tinggi, yang mana menjadi tempat ia terakhir bertugas. Lalu yang ketiga adalah kepada jajaran di kepolisian, mulai dari pimpinan atau Kapolri, lalu kepada seniornya, kepada rekan satu letting, serta kepada para juniornya. Bahkan Dodi menyebut bahwa atau seperti memberikan semangat begitu, bahwa ketika ada anggota Polri yang menerima sebuah perintah yang salah, maka ia menyebut harus berani untuk ditolak karena itu adalah perintah yang salah. Sepanjang ia membacakan nota pembelaannya tadi, Dodi juga terlihat menangis, terdengar menangis, kemudian menitikan air mata begitu, dan ini tentunya menjadi kesempatan bagi Dodi Prawiranegara untuk menyampaikan nota pembelaan dengan harapan bisa meringankan hukuman. Selanjutnya tadi yang masih berlangsung sampai saat ini adalah pembacaan nota pembelaan dari tim penasihat hukum Dodi. Salah satu poin yang kami tangkap tadi, penasihat hukum memberikan judul terhadap pledoi Dodi adalah prestasi berujung petaka karena perintah Teddy Minahasa. Kita masih menantikan, Naila dan juga pemirsa, soal poin-poin utama yang disampaikan dari penasihat hukum dalam nota pembelaan ini, dan tidak ketinggalan untuk selanjutnya juga tidak hanya Dodi Prawiranegara, tapi hari ini terdakwa Linda Pujiastuti akan turut membacakan nota pembelaan di hadapan majelis hakim dan jaksa. Untuk sementara demikian, Naila, kami kembalikan ke studio.